selamat datang di meeting online kita pada hari ini. Perkenalkan, saya Esther Paulus dari Gading Serpong. Dan kali ini saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu semuanya dengan antusias yang luar biasa di meeting online kita. Tema kita hari ini adalah restart dan refocus. Kenapa saya pilih tema ini? Karena ini mengawali awal periode kita mulai dari tanggal 18 Agustus sampai 19 Agustus sampai 18 September nanti. Itu adalah masa kita untuk berjuang untuk mendapatkan prestasi. Nah, kali ini sebelum kita nanti masuk ke materi, ya kita akan kedatangan tamu spesial. Dan Bapak Ibu, sebelum nanti kita masuk ke sharing, kita akan memberikan apresiasi terlebih dahulu buat yang sudah berprestasi selama 1 bulan periode Juli, ya. Jadi boleh di absen dulu Bapak Ibu, dari mana aja. Saya lihat di sini banyak yang sudah hadir, dan ini gabungan juga, ada Pak Henry dan timnya. Tadi sebetulnya roomnya dipisah, tetapi karena ada kesalahan teknis kita digabung semua, ya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita belajar bersama-sama, ya. Dan kali ini saya mengucapkan selamat datang untuk Pak Kwancen. Selamat malam Pak Kwancen. Selamat malam Bu Esther. Malam ya, semuanya. Kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak sudah hadir dan mau support kami semuanya. Kali ini kita akan dengarkan Pak tim-tim yang sudah hadir di sini dengan antusias. Jadi ini Bapak Ibu, perkenalkan Pak Kwancen, ya, leader besar sebagai emperor kita atau juga sebagai founder kita di 3i ini, ya. Dengan ide-ide cemerlang dari Pak Kwancen bisa memberikan kita kesempatan, ya, peluang bisnis jangka panjang yang kita kerjakan yang bisa mengubah kehidupan banyak orang. Nah, ini sebenarnya tadi saya ada edit video, ya, edit slide-slide untuk mitra yang berprestasi. Sempat nangis, ya, karena terharu juga, ya, ngelihat tim-tim yang berprestasi. Untuk Smart Entrepreneur ada 21 orang, dan untuk tim entrepreneur totalnya ada 18 orang, dan ada 4 leader entrepreneur dan juga 2 bronze, ya. Dan dengan saya lihat juga dengan latar belakang yang luar biasa, ada yang usianya udah sangat, ya, lumayan, ya, tetapi masih punya semangat untuk berjuang di bisnis ini. Terima kasih Pak Kwancen untuk program yang luar biasa ini. Dan kali ini kita akan saksikan bersama. Saya akan putarkan video untuk yang naik posisi Smart Entrepreneur, ya. Smart Entrepreneur, kita saksikan bersama-sama. Smart Entrepreneur ini adalah mereka yang sudah berhasil merekrut 3 mitra baru. Kita saksikan bersama-sama penghargaan spesial untuk yang sudah closing 3 orang. Ada Ibu Ilkana Martin dari Malaysia, Agustina Pacule, Malaysia juga, Alfi SHMM, Victoria Sina dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Arel Jami SH dari Sumbawa, Richard dari Bekasi, Eta Parerio, Bekasi, Dorcas Paling, Darmanita, Diane Fidian Bakalare dari Manado, Kak Jaman Manado,
Susanti Yunita dari Manado. Neti Uing dari Manado. Jacqueline Manado. Eriani Waru dari Manado. Rini Pratami Manado. Agustina Tangian dari Manado. Nika Milani dari Manado. Wahyudi dari Lampung. Noktavia Ismail, itu Pak Sugi ya dari Lampung. Yuliati, Smart Entrepreneur dari Lampung. Ya, selesai. Nah, ini dia ya 21 Smart Entrepreneur yang mencapai elit ya di periode Juli. Selanjutnya kita lanjut ke posisi yang kedua, yaitu tim entrepreneur. Ada 18 peserta. Kita saksikan bersama-sama. Ini adalah mereka yang sudah berprestasi mengumpulkan masing-masing omset 1.500.000 di setiap jalur, di tiga jalurnya. Yang pertama, Berlin Ida dari Morowali. Linda Minggu Rombe, ibu rumah tangga dari Malaysia. Kegiatan Sabang, ibu rumah tangga dari Samarinda. Ervin Binting dari Balikpapan, ibu rumah tangga. Lydia Ewang Tombi, ibu rumah tangga dari Morowali. Novi Suryani, karyawan dan ibu rumah tangga dari Lampung. Otto, pengusaha dari Lampung. Emire Rahel, kepala sekolah dari Manado. Eti Evelina, ibu rumah tangga dari Manado. Novlin, ibu rumah tangga dari Manado. Evander, ini juga ya, dari Manado. Eben Tony dari Jakarta. Manado dari Jakarta. Maya Inayati Sari dari Batam. Oke, luar biasa. Kali ini ada 18 tim entrepreneur, dan karena tim entrepreneur kita banyak, untuk mewakili salah satu dari tim entrepreneur, saya minta Pak Otto ya, untuk mungkin sharing sedikit ya, bagaimana restart kembali di 3i Reborn ini. Silakan Pak Otto, selamat malam. Ya, selamat malam Bu Esther, selamat malam Pak Kwancer, selamat malam semuanya juga ya. Ya, kebetulan saya baru sampai di Serpong nih dari Lampung. Oh, mantap. Ya, ya oke. Pertama-tama saya berterima kasih sama Bu Esther ya, yang sudah mengajak saya join kembali untuk di 3i Reborn ini. Saya sebenarnya sudah ada di 3i ini sejak tahun 2017 lalu ya. Tapi karena pandemi, saya harus kembali mengurus usaha saya, dan akhirnya saya harus tinggalkan 3i ini. Ya, saat itu posisinya sudah di silver sebenarnya. Tapi ya karena memang suatu hal,
saya harus meninggalkan. Tapi akhirnya selama beberapa waktu saya meninggalkan, saya juga sempat waktu itu ya, saya sempat terjebak dalam bisnis money game, bisnis ponzi. Ya, yang boleh dibilang itu dari situ saya benar-benar kapok, yang namanya bisnis-bisnis seperti itu sebaiknya kita jauhi. Dan saya melihat ternyata kok Tria ini selama masa pandemi pun masih bisa bertahan. Nah, ini luar biasa sekali. Bahkan boleh dibilang saat ini sudah 11 tahun untuk Tria sendiri, dan CR sendiri sudah 75 tahun usianya. Ini bukan main-main ya, boleh dibilang suatu bisnis yang sangat luar biasa. Nah, ini yang memberikan kesempatan pada saya untuk mencoba lagi menjalankan bisnis ini. Dan saya bersyukur tim-tim dari Lampung saya ajak kembali untuk menjalankan bisnis ini, mereka bergabung, dan akhirnya kita bisa berjalan dengan baik seperti ini atas bimbingan juga dari Bu Esther. Ya, seperti itu yang saya sampaikan Bu Esther ya, untuk di Tria ini. Oke, terima kasih Pak Oto ya, selamat datang kembali. Saya yakin ya dengan percepatan sistem yang ada, support system, pasti akan naik ke posisi selanjutnya. Ya, kali ini untuk tim Lampung pun sudah ada tim entrepreneur, ada 2 orang, dan juga smart entrepreneur. Ya, kali ini juga nanti akan lahir tim-tim yang baru, nanti update nanti. Selamat untuk tim Lampung, saya yakin pasti besar ya untuk tim Lampung. Terima kasih Pak Oto. Sama-sama Bu Esther. Ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan untuk yang naik posisi leader entrepreneur ada 4 orang. Ya, saya doakan semoga teman-teman yang di sini tetap semangat berproses untuk bulan depan naik lagi posisi leader entrepreneur. Selamat bagi mereka yang sudah bekerja keras menentukan omset masing-masing 5 juta di 3 jalur. Yang pertama, Santi Tarif Alok dari Malaysia, seorang ibu rumah tangga. Alfrida Tundali, ibu rumah tangga dari Manado. Elda Berta Tanian, dan juga karyawan Arefta Mari Narai, karyawan dan ibu rumah tangga dari Manado. Selamat ya buat teman-teman semuanya, dan kali ini saya minta perwakilan, ada Ibu Santi dari Malaysia untuk mungkin bisa mengucapkan sedikit bagaimana pengalaman dalam berbisnis Tria untuk pertama kalinya. Silakan, Bu Santi. Ya, terima kasih Bu Esther. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam kepada Pak King kita, Pak Kuancen. Ya, pada malam hari ini kita sangat bersyukur karena kehadiran Bapak. Ya, pencapaian ini bukanlah kehebatan saya sendiri. Ibu Esther tahu itu. Mula-mulanya saya gabung di sini itu saya memang tidak ada pengalaman bisnis. Saya seorang ibu rumah tangga yang hanya di rumah saja, masak untuk keluarga, dan itu memang saya jauh dari bisnis. Nah, tetapi 1 tahun yang lalu saya diperkenalkan ibu mentor saya dari Kendari, Ibu Leni, yang hadir pada malam hari ini, dan saya langsung join karena memang saya suka menabung dari kecil, tapi saya tidak pernah berhasil menabung, teman-teman. Nah, tetapi lewat program ini ternyata kita dapat 3 manfaat. Nah, saya ambil peluang di sini. Dan di bulan kedua itu saya jalankan bisnisnya, dan itu 100% dari rumah saja. Saya tidak kerjakan bisnis ini secara offline karena memang di sini Malaysia itu tetangga-tetangga itu semua orang Malaysia. Nah, saya pakai sosial media untuk jalankan bisnis ini, dan puji Tuhan di bulan kedua saya sudah menabung gratis. Nah, dan sudah 1 tahun lebih, 1 tahun 1 bulan, dan bonus yang saya dapatkan itu sudah 28 juta lebih. Nah, kalau dipikir itu, dihitung, saya punya tabungan baru 6 juta. Nah, itulah kenapa saya bertahan di sini, dan puji Tuhan, saya ada tim juga dari NTT, ada Ibu Victoria, yang beliau itu seorang ibu rumah tangga juga, sambil jaga anak, sambil kerjakan bisnis ini. Dan
itu betul-betul dari 100% online juga. Tentunya di sini kita tidak kerja sendiri, tetapi kita kerja tim dan kita dibantu oleh Ibu Mentor Leni dan Ibu Esther sendiri, mentor kami yang sangat luar biasa. Tidak mungkin saya duduk di sini teman-teman kalau tanpa beliau semua, karena memang saya tidak tahu ngomong, mau mulai dari mana. Saya langsung tidak tahu, malu dan takut salah. Tapi teman-teman jangan kita takut ya, karena di bisnis 3i ini kita mempunyai peluang yang sama untuk sukses bersama. Jadi kalau saya ibu rumah tangga bisa mengerjakan bisnis ini dari rumah saja, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua lebih bisa dari saya, karena dari pendidikan saja itu saya kurang, teman-teman. Teman-teman lebih bisa ya. Nah, saya mau sharing sedikit Bu Esther, tim saya dari NTT itu Ibu Victoria yang jaga anak, itu betul-betul saya salut sama dia, karena waktu ikut ujian itu jaringan itu sangat-sangat tidak bersahabat. Nah, sejak mulai ikut ujian itu dibantu oleh Ibu Mentor Leni, Ibu Abia, dan Ibu Joyce dari Manado. Terima kasih banyak, mentor-mentor yang hebat. Itu Victoria itu dia pergi cari jaringan itu di jalan raya dan melewati hutan. Saya call dia dari rumah itu, saya telepon dia sampai di satu tempat itu jalan raya itu batu besar. Nah, di situ saya bilang, kamu dengan siapa, Dek? Dia bilang, saya satu orang, Kakak. Jadi saya bilang, itu di situ jaringan aman, Kak? Iya, aman. Jadi setelah sudah saya pastikan aman, baru saya telepon Ibu Mentor semua. Dan disitulah Victoria ikut ujian, puji Tuhan lulus. Nah, di bulan berikutnya itu Victoria sudah berbonus dan mengerjakan bisnis ini juga bersama-sama. Kami berproses bersama-sama. Jadi kalau Ibu Victoria, bahkan teman-teman yang lain juga bisa percaya, yakin dan percaya, semua pasti bisa di sini. Dan saya doakan teman-teman yang sudah di Smart Entrepreneur itu yang 2, 3 di jaringan saya itu akan naik di TE. Nah, yang TE itu ya semoga cepat gaskan naik di LE. Dan saya sendiri Ibu Esther, mudah-mudahan saya juga bisa mengajar mak saya, Ibu Leni, dari Kendari. Semoga saya juga cepat naik bronze dan kita bisa naik kapal persiar bersama-sama. Amin ya. Amin. Oke. Amin. Lebih kurang begitu Bu Esther. Iya. Oke, luar biasa ya Bu Santi ya. Perjuangan yang memang tidak mudah bagi mereka ibu rumah tangga yang belum pernah berbisnis sama sekali, tetapi ya kita punya support system yang luar biasa. Dengan online 100% pun mereka bisa ya setiap hari tanpa absen ya, kita selalu morning call, lalu kerjakan bisnis ini, memposisikan diri seperti karyawan ya. Jadi buat tim-tim saya, kita kerjakan bisnis ini seperti karyawan. Jam kerja kita pagi-pagi ya itu cuma 30 menit morning call, dan setelah itu kita fokus masak, ngurusin rumah tangga, dan setelah itu kerjakan bisnisnya sampai malam. Nah, itulah sampai makanya tim-tim banyak yang naik posisi. Kalau kita fokus, pasti hasilnya luar biasa. Selanjutnya yang terakhir untuk posisi bronze. Ya, kita saksikan bersama mereka yang sampai posisi bronze dan mengumpulkan omset 50 juta totalitas bisnis. Dia yang pertama, Kathy Kalimbuang dari ibu rumah tangga, dan yang kedua adalah Marcy Joyce Angko dari Manado, ibu rumah tangga juga. Luar biasa ya. Dan kali ini sudah ada di sini juga ada Ibu Joyce, Ibu Leni. Mungkin saya minta untuk bisa memberikan sedikit testimoni bagaimana bisa sampai di posisi ini. Tentunya dengan perjuangan yang tidak mudah ya. Dan Bu Joyce, silakan. Selamat malam Bu Joyce, yang baru saja naik posisi bronze. Ya, selamat malam Bu Esther. Selamat malam Pak Kwansen, selamat malam teman-teman semuanya.
puji Tuhan, memang benar-benar bersyukur bisa bergabung di bisnis yang luar biasa ini. Kalau saya sudah 7 tahun ya, Bu Esther, teman-teman join di uh, bisnis ini, di perusahaan yang luar biasa ini. Memang sudah sudah pernah selesai nabung 5 tahun, gratis juga menabung itu dengan 6 polis. Jadi luar biasa. Jadi teman-teman di sini ini betul-betul program yang sangat cerdas. Jadi saya suka katakan ke teman-teman program yang sangat cerdas karena di sini benar-benar itu sangat menolong saya pribadi. Terlebih itu banyak menolong orang-orang yang ada di dekat-dekat saya. Di sini Bu Esther, selama saya join di jaringan yang baru ini ya, dari tahun kemarin ya, mulai ini banyak sekali teman-teman yang sudah naik posisi, yang intinya yang banyak mitra-mitra saya, teman-teman yang tadinya tidak tahu menabung, tidak bisa menabung, mereka bisa menabung. Mereka bisa menabung, punya tabungan rapi-rapi, menabung di tempat ini, di tempat sini. Juga yang luar biasa, mereka bisa dapat income tambahan. Bukan cuman ini jadi di sini bukan cuman ibu-ibu rumah tangga. Ada banyak, Bu. Jadi di sini itu ada bapak-bapak yang nelayan. Ada mungkin ada satu bapak juga, Pak Jaman yang 64 tahun. Bayangkan dia bisa nabung gratis di tempat ini. Dia ambil keputusan nabung, tapi jalankan bisnisnya, dia bisa nabung gratis di bulan ini. Juga ada beberapa PNS, kepala sekolah yang ada, aduh saya kalau ingat itu ada berapa PNS-PNS yang testimoni, katanya tahun depan sudah mau pensiun tapi tidak pernah punya tabungan. Saat dia ikut program ini dia punya dia bisa berhasil nabung, plus dia bisa jalankan bisnisnya, dapat income tambahan. Karena kan PNS-PNS ini rata-ratanya banyak katanya mengeluh dengan pendapatan yang memang sudah banyak yang terpotong-potong dari gaji. Jadi intinya bisa dapat income. Jadi luar biasa bisnis ini, dan lebih saya sangat bersyukur saya dibantu oleh leader yang betul-betul mentor yang luar biasa. Ya, dan mentor yang luar biasa, ada Ibu Esther, Ibu Jurani juga, dan terlebih terima kasih juga buat Pak Kwanchen yang selama ini, selama 7 tahun saya waktu selama 7 tahun juga ini saya kenal, dan banyak membantu juga, bersyukur. Jadi seperti itu Bu Esther, jadi tetap semangat menjalankan bagi teman-teman semua. Kalau saya bisa, Anda bisa, kita semua pasti bisa. Yes. Ya. Luar biasa. Terima kasih Ibu Jos ya, selamat. Dan juga ada Ibu Helda yang lagi ulang tahun, ini rame-rame ya di acara ulang tahun. Iya, kebetulan dia di tempat Ibu Helda. Ya. Udah naik posisi leader entrepreneur, langsung bikin syukuran ya. Iya, khusus 50 tahun go to. 50 tahun ya, oke, selamat ulang tahun. Iya. Oke. Dan juga untuk Bu Leni, silakan Bu Leni yang terakhir, dan setelah ini kita masuk ke sharing bersama Pak Kwanchen dengan topik refocus restart. Silakan Bu Leni. Ya, terima kasih Bu Esther. Selamat malam teman-teman semuanya. Spesial buat Bapak Founder 001 kita, Pak Kwanchen, yang boleh menyempatkan waktunya untuk ikut bersama dengan kita pada malam hari ini. Ya, luar biasa ya, saya boleh mengatakan bahwa Tri-i ini adalah satu-satunya kendaraan bisnis yang sangat luar biasa yang pernah saya temukan. Nah, saya memulai bergabung dari 2016, dan setelah digalaukan dengan COVID pandemi yang datang, namun puji Tuhan saya mulai bangkit kembali dari Juli 2024 kemarin, dan dirangkul kembali dengan Ibu Esther yang sangat luar biasa, yang sekaligus jadi leader dan mentor saya sampai saat ini. Dan dengan posisi bronze ini teman-teman, Bapak Ibu, bukan karena hebatnya saya bisa sampai di titik ini, tapi karena kerjasama dengan tim yang sangat luar biasa. Sudah bersama dengan Ibu Santi tadi dari Malaysia, itu betul-betul terbukti bahwa bersama dengan tim dari ibu-ibu rumah tangga, bisa di sini Bu Esther bahwa saya lihat tim saya di sini adalah 80% ibu rumah tangga. Nah, teman-teman, kita bisa lihat bahwa
dahsyatnya bisnis ini bahwa tidak perlu mengenal latar belakang dan profesi kita, siapapun kita. Yang penting kita mau berusaha, berjuang, bahwa terbukti bahwa akan kita merasakan manfaat dari segi tabungan, bahkan dari income. Nah, saya sendiri selaku ibu rumah tangga sangat terbantu dengan income yang sudah diberikan oleh perusahaan sampai hari ini, Bapak Ibu. Jadi betul-betul bisnis ini saya kerjakan full 100% online. Jadi saya maksimalkan bersama dengan tim, karena jujur di Kendari saya di sini saya punya tim itu hanya 2 orang, itu pun penabung pasif. Nah, ini betul-betul saya kerjakan dari Malaysia bersama dengan tim Taiwan, ada di Papua, di Kalimantan, Balikpapan, dan Morowali. Nah, itu betul-betul kami bersatu solid setiap hari melakukan silaturahmi tanpa berhenti, Bapak Ibu. Kalau kami tidak bisa lakukan silaturahmi pagi, siang, bahkan malam pun kami lakukan. Dan terbukti teman-teman saya yang dibacakan dari Smart tadi itu ada beberapa orang juga, dari tim agensi juga ada sekitar 6 orang, dan Ibu Santi sendiri sudah leader agensi. Nah, ini betul-betul satu bisnis yang sangat layak untuk kita kerjakan. Nah, terima kasih Pak Kuancen, dengan hadirnya Tri-Eye ini kami ibu-ibu rumah tangga bisa terbantu untuk mendapatkan penghasilan setiap bulan. Nah, teman-teman, kalau kami ibu-ibu rumah tangga, pasti bapak-bapak yang lebih bisa dibilang ya punya potensi yang sangat luar biasa, punya relasi yang luar biasa di luar sana, pasti akan lebih hebat dari kami. Jadi terima kasih banyak Ibu Esther atas bimbingannya, atas mentoringnya, sampai saya bisa menginjakkan kaki dan melangkah untuk mengambil posisi bronze agency. Namun saya percaya bahwa posisi ini bukan akan menjadi kebanggaan buat saya, tetapi akan menjadi acuan buat saya secara pribadi bagaimana untuk bisa naik ke level selanjutnya. Mungkin itu saja Bu Esther, terima kasih, selamat malam. Luar biasa Bu Leni ya, ibu rumah tangga, dan kita bersyukur sekali dengan program ini bisa membantu banyak sekali orang untuk berpenghasilan ya. Ibu rumah tangga yang tadinya ya cuma di rumah aja berharap sama suami, tapi sekarang sudah punya penghasilan ya, bahkan bisa kalau total kemarin Bu Leni bilang sudah di atas berapa, 30 berapa juta ya Bu Leni ya dalam 1 tahun ini ya, 35 jutaan. 34 juta. Iya. 38 juta. 38 juta, hampir 40 juta ya berarti ya dalam 1 tahun Bapak Ibu. Padahal kalau kita perhatikan nabungnya baru 6 juta, total bonus yang diterima dari CHR dalam 1 tahun ini 38, hampir 40 juta lah ya. Ini luar biasa sekali, dan tetap semangat buat Bapak Ibu yang belum naik posisi. Semoga ini bisa memberikan inspirasi untuk terus berjuang ya. Saya lihat di sini ada Pak Jamal dari Manado, ini juga nelayan, usianya sudah di atas 60 tahun, tetapi masih bisa. Saya yakin ya, kita masih, selama kita masih muda, kita berjuang bersama-sama dibantu oleh leader-leader, saya yakin bulan depan pasti prestasi ada di tangan kita. Nah, kali ini kita juga akan mendengarkan sharing bersama dengan Pak Kuancen bagaimana kita restart kembali, belum terlambat untuk mulai hari ini, dan kita fokus mengerjakan apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Sampai kapan? Ya, sampai kita berhasil. Baik, selamat malam Pak Kuancen. Selamat malam Bu Esther. Ya, Pak Kuancen. Ya. Oke. Selamat malam leader mitra semua dimanapun Anda berada hari ini. Senang sekali bisa ketemu. Selamat malam Pak Kuancen. Ini luar biasa, kenaikan posisi demi posisi ya. Wah, Pak Oto saya lihatin ikut kembali. Ya, kalau kemarin diterjang COVID, nggak apa-apa lah ya. Banyak sekali leader-leader yang hari ini ya kita memulai. Artinya kita memulai lagi, ini bisnis bukan bisnis yang musiman, tapi ketika COVID pun ya artinya kami cukup bertahan Bapak Ibu semua yang hari ini baru bergabung di Tri-Eye ya. Pada saat COVID ya memang semua bisnis melemah boleh dikatakan, tapi pada saat COVID kami bertahan dengan banyak sekali mungkin leader-leader atau mitra seluruh Indonesia ya kan, yang mungkin
sebagai ininya untuk mengambil tabungannya yang tidak punya penghasilan atau apa ya kan. Pada saat itu ya perusahaan selalu siap sedia buat Bapak Ibu semua ya. Perusahaan perusahaan tetap support walaupun bagaimanapun ya hari ini terbukti kita fight kembali ya, cukup beberapa bulan terakhir ini peningkatan ya luar biasa Bapak Ibu semua. Ya terlihat dari hari ini Bapak Ibu yang berposisi tentunya ya ada posisi bron tadi ya Bu Joyce ya, Bu Leni ya, tadi Bu Santi baru baru memulai udah posisinya cukup cukup cepat ya Bu Santi. Wah luar biasa ya. Ah, ah, cukup dijalankan secara online katanya full online. Ini yang luar biasa ya. Apalagi kalau bisa online bisa offline lebih luar biasa lagi ya. Ini hanya online hanya ya kadang-kadang online ya kalau kita kenal orang terima tapi yang masalahnya kan orang yang tidak kenal ya sulit untuk terima kita ya. Tetapi ini pun bisa dijalankan. Ini pun bisa menghasilkan. Ini masalahnya kenapa? Ada apa gitu Bapak Ibu semua? Ya, ini yang luar biasanya. Ada apa? Bisa penghasilan demikian Bapak Ibu semua yang hari ini yang baru join gitu loh. Kekuatannya di mana sih? Kenapa 3i bisa seperti itu gitu kan? Ya, yang jelas ya orang melihat satu kelebihan daripada bisnis kita yaitu perusahaannya yang begitu aman Bapak Ibu semua. Yang ditakutkan banyak orang menjalankan bisnis itu bisnisnya bisa dijalankan tapi perusahaannya tidak kuat, betul tidak? Perusahaannya bisa tutup, perusahaannya bisa uang kita tidak kembali lagi Bapak Ibu semua. Itu kan problem yang paling besar. Tapi hari ini Bapak Ibu tahu udah kekuatan yang begitu dahsyatnya yang itu Salim Group hari ini. Semua orang tahu. Inilah Bapak Ibu semua. Kenapa kita tidak mati-matian jalankan bisnis ini dengan perusahaan kita sudah bermitra dengan perusahaan yang begitu tepat ya. Yang begitu luar biasa, yang tidak ada lawan hari ini di Indonesia Bapak Ibu semua untuk kelasnya bisnis networking hari ini ya. Backupnya begitu luar biasanya ya. Yang baru join mungkin belum tahu, ntar pelajari lagi, yaitu kalau Salim Group Bapak Ibu tinggal cari aja ya perusahaan-perusahaan besarnya apa saja. Ada Indomie, Indofood ya kan, ada Indosemen ya kan, ada lagi banyak lagi lah Bapak Ibu semua, berbagai banyak juga perusahaan-perusahaan di luar 3i. Mereka juga punya beberapa perusahaan asuransi yang khususnya di bidang kesehatan, di bidang mobil, ya kan. Kekuatan kita ada bank juga hari ini, Bank Ina untuk mendukung kita semua. Kemudian banyak lagi kekuatan-kekuatan yang mungkin ya yang belum paham silakan pelajari, banyak kok di internet Bapak Ibu semua. Bisa dipelajari lebih lanjut untuk profil perusahaan. Pokoknya aman. Yang penting yang jelas kita didukung oleh perusahaan yang begitu hebat, yang begitu aman. Jadi kita kalau merekrut, mengajak teman saudara, artinya kita bisa tidur dengan tenang. Nggak mungkin perusahaannya bangkrut Bapak Ibu semua. Itu yang lebih penting yang pertama. Ya. Nah, sekarang menjadi masalah kenapa yang begitu banyak prestasi bermunculan. Nah ini Bapak Ibu semua, kenapa kami mau menggelutkan bisnis ini? Kenapa kami mau mati-matian mau menjalankan bisnis networking ini Bapak Ibu semua? Ya dulu saya pernah bekerja di sebuah perusahaan, ya sebelumnya saya pernah menjadi seorang accounting, ya sebagai karyawan. Yang jelas gini Bapak Ibu semua, ya kalau saya bekerja, yang jelas kekuatan saya sendiri Bapak Ibu semua. Yang hari ini Bapak Ibu yang masih bekerja bukannya tidak boleh bekerja, tetap Bapak Ibu tetap fokuskan apa yang hari ini Bapak Ibu kerjakan kalau menurut saya. Tetapi ada saya ingin sharing kepada Bapak Ibu kekuatannya. Kekuatannya apa sih sebenarnya di bisnis networking 3i ini, khusus 3i? Apa sih kekuatannya? Kalau kita misalnya kita bandingkan dengan kita kerja atau kita usaha sendiri, apa sih sebenarnya kekuatannya? Ini ada kekuatan Bapak Ibu semua. Kekuatannya adalah kalau saya bekerja, itu satu hari jelas efektifnya 8 jam Bapak Ibu semua. Itu kalau saya bekerja. Karena saya bekerjanya sendiri kan, 8 jam. Terus, kalau hari ini saya bangun bisnis network, kalau saya memang kita memulai bisnis ini, mungkin kita rekrutnya 3 apa 5 orang, betul nggak Bapak Ibu semua?
Kita rekrutlah mulai 5 lah yang gampang. Kalau 5 ntar rekrut lagi jadi 25, kita 25 menjadi rekrut lagi menjadi 125. Kalau kita kalikan 5 jadi 600-an, kemudian kita kalikan 5 lagi menjadi sebetulnya ribuan orang, betul nggak? Di dalam grup kita. Artinya apa Bapak Ibu semua? Ini artinya kalau pertama atau kalau saya dulu bekerja itu hanya bisanya 8 jam. Artinya kalau kita sudah punya jaringan sampai ribuan orang, Bapak Ibu kalikan aja 1 jam efektivitasnya. Berarti ada, saya anggap 1.000 orang di dalam jaringan saya, berarti saya bisa kekuatan saya ada 1.000 jam Bapak Ibu semua. Kalau 1 jam, betul nggak? Nah, bagaimana dengan kekuatan hari ini kalau kita konversi dengan omset misalnya, ya kan? Korelasinya dengan omset seperti apa? Berarti kalau hari ini 1.000 apa namanya di grup kita ada 1.000 orang, berarti kalau satu orang punya omset 500.000 untuk diri sendiri, untuk bayar premi diri sendiri, berarti kan punya omset 1.000 dikali 500, berarti ada 500 juta Bapak Ibu semua. Tapi kalau kita sendirian, kita jualan, Bapak Ibu bisa nggak jualan sampai 500 juta satu bulan? Nggak bisa kan? Dan kekuatan itulah yang sebenarnya membuat teman-teman ya hari ini bonusnya bisa besar Bapak Ibu semua karena kekuatan sistem kita. Jadi duplikasinya. Pak, di luar sana kan seperti itu juga. Nah, ini yang membedakan karena kita di backup oleh produk yang tidak akan rugi Bapak Ibu semua. Ini sebenarnya yang membuat kita tumbuh Bapak Ibu semua. Uangnya kan kembali lagi. Bisnis mana yang uangnya bisa kembali lagi? Ah, ini Bapak Ibu semua, uangnya sudah dijamin 100% hari ini kembali lagi. Jadi aman Bapak Ibu jalankan bisnis ini. Ya, anggap aja sebenarnya hanya titipan sementara yang kita bayar premi setiap bulan kan titipan sementara, betul tidak? Ya, kemudian setelah itu kan kembali lagi kepada kita. Artinya kita hanya jalankan bisnisnya aja. Uangnya tidak kemana-mana. Uangnya di situ-situ aja. Tapi dapat lagi bonus yang betul-betul jalankan bisnis ini, dapat lagi penghasilan. Bisnis mana yang bisa demikian Bapak Ibu semua? Hanya di 3i Bapak Ibu semua, betul ya? Nah, makanya ya kami mau jalankan bisnis ini. Pak Oto mau kembali lagi jalankan bisnis ini, kan luar biasa, betul nggak? Ya, yang teman-teman yang lain kita jalan kembali karena kita tidak merugikan orang lain juga Bapak Ibu semua. Ini yang lebih penting. Ya, banyak bisnis kan kita ngajak teman nggak berhasil, temannya rugi. Teman nggak berhasil kita ajakin jualan, misalnya jualan produk deh, dia nggak bisa jualan lagi produknya, dia rugi. Betul nggak? Walaupun dikonsumsi belum tentu bermanfaat, rugi juga, betul nggak Bapak Ibu semua? Di 3i nggak ada kata ruginya, betul nggak? Dia gagal, ya kan? Teman kita ajak gagal, seandainya gagal, betul nggak? Ya, seandainya gagal, ya kembali lagi. Tapi masalahnya kenapa gagal dulu, betul nggak? Biasanya yang gagal itu adalah mungkin tidak bergerak. Itu salah satu penyebab kegagalan di bisnis ini. Kalau saja bergerak, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Waktu kita dikasih 1 bulan. 1 bulan rekrut 3 orang aja nggak bisa. Artinya apa? Ngapain aja tuh 10 hari rekrut 1, artinya betul nggak? 30 hari mereferensikan 3 orang pun nggak bisa. Berarti kan betul-betul nggak bergerak, betul ya? Ah, ini ya pastilah kalau nggak bergerak ya gimana mau dikasih bonus, betul nggak? Ya, ini Bapak Ibu semua, kalau nggak bergerak ya nggak bisa dikasih bonus. Mau nggak mau kita hari ini merekrut. Pak, saya nggak bisa rekrut Pak. Waduh, bisnis susah Pak rekrut. Kalau bisnis susah, mau bisnis apa lagi? Masalahnya yang gampang kan? Kalau bisnis ini susah, mau bisnis apa coba yang gampang? Pak, ada nggak bisnis yang tanpa ngajak orang, Pak? Bisnis tanpa rekrut orang, ada nggak, Pak? Ya nggak ada bisnis tanpa ngajak orang, betul nggak? Buat restoran saya bilang, ya kan? Mau ajak orang makan, betul nggak? Buka apa namanya itu, jualan baju, mau ngajak orang membeli, betul nggak? Bayangkan tidak ada orang yang berhubungan dengan kita. Mana mungkin bisnis kita bisa besar, betul nggak? Ya nggak apa-apa. Kalau hari ini adalah kita merekrut orang, kita mengajak orang, itu hal yang wajar karena memang bisnis kita itu ya
merekrut orang, mereferensi orang, ya kan? Ah, Bapak Ibu, kenapa kita mesti mengajak orang? Ya kan? Tadi saya udah bilang 125 menjadi 625 dikali lagi menjadi ribuan orang. Sebenarnya bagi kita, mohon maaf nih Bapak Ibu, yang tidak punya modal seperti kita, ya bisnis ini sangat tepat. Bayangkan hari ini kalau kita ingin mendirikan perusahaan. Bapak Ibu ingin mendirikan perusahaan. Kenapa ingin mendirikan perusahaan? Bos bisa hebat artinya. Gampangnya kenapa? Karena kenapa? Yang bekerja di pabrik itu kan ribuan orang Bapak Ibu semua. Bos itu nggak ada yang hebat. Kalau nggak ada orang yang ribuan tersebut bekerja, karena ribuan orang itulah yang membuat perusahaannya bisa besar. Sama dengan kita, ribuan orang yang ada di jaringan kita, itulah sebenarnya yang bisa besar. Artinya apa? Kita harus berpikir bagaimana kalau kita tidak punya perusahaan, kita tidak bisa membuat perusahaan, kita harus punya juga ribuan jaringan di dalam grup kita, betul tidak? Sama, big boss, bos yang besar, dia pasti punya karyawan juga ribuan, betul nggak? Karyawan pabriknya. Kalau dia nggak punya pabrik pun, dia kerjasama dengan pabrik yang lain. Pabrik yang lain sama, perusahaannya pun orangnya ribuan juga bekerja. Pada prinsipnya sama, dengan kekuatan ribuan orang, mau bisnis apapun bisa menghasilkan, pada intinya demikian Bapak Ibu semua. Ya, mau nggak mau hari ini yang gampang ya, kita bisnis networking, kita bisnis jaringan, bisnis yang tidak rugi, betul nggak? Ikutlah 3i Network Bapak Ibu semua. Itu intinya sebetulnya Bapak Ibu semua. Semuanya sama aja. Bagaimana menciptakan ribuan orang bekerja? Ya, melalui bisnis network ataukah konvensional atau buka perusahaan? Ya, silakan. Ya, kekuatan mana yang Bapak Ibu pilih? Ya, kalau kita memilih adalah 3i Network untuk membentuk ribuan orang dengan gampang Bapak Ibu semua. Ini sebenarnya makna akan bisnis ini Bapak Ibu semua. Ya, itu yang dapat saya sharingkan, yang membuat hari ini kita besar, yang membuat kita tumbuh, yang membuat kita bertahan, yang membuat leader-leader bonusnya besar, karena ada kekuatan sistem tersebut Bapak Ibu semua. Ya, itu saja mungkin dari saya Bu Esther, ya. Karena ilmu itu, satu ilmu aja sebetulnya bisa apa namanya tuh, bisa sukses ya. Ya, yang penting kita jalankan dengan penuh semangat ya, dengan bisnis ini tanpa menyerah ya. Kalau ditolak hal biasa lah, betul nggak? Ya kan? Dulu pun ya yang hari ini menikah mungkin pernah juga ditolak pasangan. Nah, akhir-akhirnya menikah juga, betul nggak? Ya kan? Kalau ditolak hal biasa lah, ya kan? Itu makanan sehari-hari. Ya nggak apa-apa lah kalau ditolak, kita coba lagi. Akhirnya ya bisa berkembang bisnis kita, Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Bu Esther. Itu saja dari saya, ya kan? Kembali lagi kepada Bu Esther. Oke, baik. Terima kasih Pak Kwancen. Intinya Bapak Ibu maju tak gentar ya. Ditolak maju terus, ditolak maju terus ya. Bahkan di tim saya mulai dari tanggal 19 Pak, kami sedang mengadakan kontes mengumpulkan poin penolakan. Jadi Wah, luar siapa biasa. yang mendapatkan berhasil mengumpulkan poin penolakan terbanyak nanti akan mendapatkan hadiah di periode bulan depan. Jadi Wah, luar biasa. ya, jadi 1 minggu ini justru nyari penolakan malah closing. Malah closing, Pak. Ya. Terima kasih. Dan Pak, boleh dong minta tipsnya kalau menghadapi penolakan ya, kita semuanya harus bisa menghadapi itu, bisa jadi makanan menjadi makanan hari-hari kita ya. Tetapi gimana caranya ya Pak ya kita menghadapi supaya nggak ditolak. Ya. Ya Bu Esther ya. Ya. Supaya nggak ditolak. Bukan. Gampang. Maksudnya menghadapi penolakan itu pasti semuanya akan bisa. Tetapi gimana menghadapi market yang saat ini kebutuhannya orang juga takut ini lagi krisis Pak. Ya bentar lagi ini diramalkan lagi krisis dan memang PHK terjadi di mana-mana, perekonomian, belum lagi gejolak politik yang dimana gajinya sehari bisa 3 juta gitu ya. Nah ini bagaimana dengan 3i kita ke depannya, orang juga kadang-kadang takut, aduh aman nggak ya ke depannya gitu. Mungkin sedikit dari Pak Kwancen bisa memberikan harapan baru, insight bagi kita untuk tetap berprinsip bahwa kita pasti sukses di bisnis ini. Ya, sebenarnya ya penolakan biasa aja. Saya pun hari ini kalau rekrut orang, seandainya saya presentasi, bisa aja ditolak orang. Betul nggak? Ya, bukannya upline Bapak Ibu hari ini ngajak orang nggak ditolak orang. Ya sama saja sebetulnya, ya kan? Ya,
volume penolakan itu kalau kita ngajak orang ya pasti ditolak. Itu kan efeknya. Efeknya kalau nggak diterima ya ditolak, betul nggak? Ya, tapi yang jelas kalau kita banyak penolakan pasti banyak penerimaan. Dan sebetulnya lagi kita punya temen nih, ya. Banyak orang beranggapan bahwa bisnis ini kita harus ajak sebanyak-banyaknya, tidak juga Bapak Ibu semua. Dari teman Bapak Ibu sebenarnya, yang begitu banyaknya, Bapak Ibu butuh 5-10 orang saja sebenarnya udah cukup. Jadi sebenarnya nggak perlu juga takut ditolak. Karena kalau kita butuh 5-10 orang yang sama dengan kita, yang sama pemikiran dengan kita, bisnis kita pasti sudah jalan Bapak Ibu semua. Nggak butuh ribuan orang teman kita sebetulnya. Karena kenapa? Kalau pemikirannya sama, 5 orang yang saya bilang tadi, sebenarnya kuncinya kan, kalau ada 5 pemikiran yang sama, ya 5, 25, 125 kan setiap orang kan. Ada lagi temannya 5 yang mau, ada lagi temannya 5, ada lagi temannya 5. Ya sudah, sebenarnya udah cukup bisnis ini. Jadi kalau hanya ditolak 10 orang ya nggak apa-apa. Yang penting pasti ada yang menerima kita kan. Jadi kalau penolakan itu hal biasa lah. Ya kalau takut ditolak orang ya jangan prospek, jangan ngajak orang pasti nggak ditolak kan. Ya, kalau takut ditolak ya jangan bergerak kan. Di rumah saja udah pasti nggak ditolak kan. Ya, tapi bisnisnya masalahnya berkembang apa tidak? Ya nggak berkembang. Ya justru ditolak itulah ya harapan kita ya kita ketemu orang-orang yang betul-betul yang mau dengan bisnis ini. Yang nggak mau ya itu adalah seleksi alam. Iya, saya nggak peduli berapa banyak yang nolak saya, yang penting saya jalankan bisnis ini. Hasilnya, ya seperti hari ini Bapak Ibu semua. Ya, banyak hal yang saya dapatkan daripada bisnis ini. Tapi kalau seandainya satu orang yang saya ajak pada waktu itu nolak saya udah mundur, hari ini kita hari ini tidak ada di sini kan? Ya nggak apa-apa kalau ditolak. Ya, itu hal yang biasalah. Jadi jangan takut. Dengan keadaan ekonomi hari ini, memang banyak orang berpikir ini tergantung sebetulnya pemikiran kita. Ekonomi itu seburuk-buruknya ekonomi pasti ada kebutuhan orang, betul tidak? Ada harapan orang. Harapan orang pasti banyak orang yang bergerak juga. Jangan keadaan buruk kita pun berpikir buruk, betul nggak? Keadaan itu ya tergantung pikiran kita. Selalu yang adanya namanya peluang, krisis dan peluang itu kan sebenarnya pemikiran, sebenarnya nggak terjadi juga krisis, nggak terjadi juga peluang kalau kita nggak mikirkan dua-duanya kan. Kalau kita mikirin peluang ada ya akan terjadi peluang. Kalau kita mikirin krisis ya ujung-ujung kita pun nggak ada duit, betul nggak? Ya semuanya tergantung pemikiran. Karena setiap kali ada krisis, pasti di balik itu ada peluang biasanya Bapak Ibu semua. Ya bukan mohon maaf, pada saat kita lihat COVID, pada waktu contoh COVID aja, betul nggak? Ada peluang yang terjadi nggak pada saat itu? Ada Bapak Ibu semua. Ya, masker pada waktu itu habis-habisan, orang yang produksi hand sanitizer, ya kan? Nah, obat-obatan, vitamin semuanya, ya kan? Nah, itu kan peluang semua, betul nggak? Nah, itulah di balik kesulitan, pasti di timur adanya peluang sama. Bu Esther tadi ada orang di PHK, justru kalau ada PHK ya sebenarnya bagus juga mendukung bisnis kita, betul tidak? Iya, ya kan? Di PHK ya mau nggak mau dia harus bergerak untuk kebutuhan. Ya, bisnis kita ya sangat bagus, betul nggak? Semakin banyak yang di PHK dia join, bayangkan Bapak Ibu semua, ya bisa berapa kekuatan network kita. Jadi jangan takut juga, semuanya kembali lagi ke pikiran kita. Kalau kita hari ini berpikirnya lemah, akhirnya kita tidak jalankan bisnis ini. Tapi kalau kita semangat setiap hari, kita jalan, kita keluar, ya hasilnya pun pasti ada. Ya, artinya jangan pikirkan hal-hal yang negatif yang ada di lingkungan kita, ya, jangan berpikir. Karena semuanya itu saya bilang tergantung cara berpikir kita, sudut pandang kita, ya. Itu saja Bu Esther. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Kwanchan ya. Di mana ada krisis, pasti di situ ada peluang untuk kita bisa menjalankan bisnis ini, memberikan solusi karena ya itu ya, bisnis mau dapat bisnis di mana lagi Bapak Ibu yang modalnya bisa balik ya. Kita kerjakan bisnisnya
Walaupun gagal bisnisnya, modalnya balik ya. Belum lagi ada juga proteksi atau warisan yang bisa diberikan kepada keluarga, ditinggalkan bagi keluarga. Dan kalau kita kerjakan bisnisnya, saya yakin kita nggak butuh banyak orang ya, tapi kita hanya butuh menyamakan frekuensi dengan 5 orang saja. Itu pasti bisnis kita besar. Terima kasih Pak Kwancen buat sharingnya, dan ya di sini saya semangat banget untuk antusias kita. Hari ini ada di atas 65 orang yang masih sempat belajar bersama-sama. Nah, kali ini karena keterbatasan waktu ya, untuk daerah timur sudah jam 10, kita akan akhiri pertemuan kita masing-masing dan kita akan ambil foto bersama-sama. Oke, saatnya kita ambil foto. Silakan salam Tri-Ai dengan senyum yang paling manis ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi karena ini kita banyak nih ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih semuanya, luar biasa. Salam sehat selalu, selamat bermalam minggu, dan sampai ketemu lagi kita di kesempatan berikutnya. Sekali lagi Pak Kwancen, terima kasih. Selamat malam semuanya. Pak Kwancen. Ya, terima kasih Pak Kwancen, Bu Esther, terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak Kwancen. Sama-sama. Terima kasih Pak Kwancen. Terima kasih Bu Esther. Semuanya. Terima kasih Pak Kwancen, Bu Esther. Sama-sama. Malam ini luar biasa ya. Luar biasa malam minggu ada Pak Kwancen, ada kita kumpul semua. Makasih semuanya. Oke, selamat malam. Saya akhiri pertemuan kita. Oke. Mana, makasih Bu Esther.